Perbedaan manajemen pendidikan khusus dan umum adalah perbedaan mendasar terletak pada individualisasi dan fleksibilitas. Jika manajemen umum berfokus pada efisiensi kelompok besar, pada manajemen pendidikan khusus berfokus pada akomodasi kebutuhan khusus setiap individu. Ada contoh nyatanya yaitu dalam manajemen umum, pengadaan buku teks dilakukan seragam untuk satu kelas. Dalam manajemen pendidikan khusus, manajer harus memastikan ketersediaan format yang beragam di waktu yang sama, seperti buku braille untuk siswa tunanetra, buku dengan dukungan visual tinggi untuk siswa autis, atau audio untuk siswa dengan hambatan membaca. Lalu prioritas perencanaan atau planning kepala sekolah institusi. Langkah yang paling prioritas adalah audit aksesibilitas dalam sumber daya SDM dan Sarpras. Menurut saya, sebelum menerima siswa, sekolah harus tahu kapasitas akomodasi mereka. Lalu perencanaan awal tahun harus mencakup pemetaan kompetisi guru pendamping khusus atau GPK dan ketersediaan jalur landai atau ramp atau alat bantu ajar. Tanpa audit ini, perencanaan kurikulum akan meleset karena tidak didukung infrastruktur dan tenaga ahli yang memadai. Yang ketiga, pentingnya POAJ atau Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Dalam POAJ ini memastikan bahwa layanan sekolah tidak berjalan seadanya, melainkan terukur. Seperti di dalam ilustrasi, bayangan sebuah sekolah mengadakan program terapi perilaku. Lalu di dalam planning menentukan target perilaku yang ingin diubah. Lalu di dalam organizing membagi tugas antara guru kelas, guru pendamping, dan orang tua. Lalu di dalam actuating menjalankan sesi terapi secara konsisten. Di dalam controlling mengevaluasi grafik kemajuan siswa. Tanpa POAJ, terapi hanya menjadi aktivitas tanpa arah yang tidak jelas progresnya bagi masa depan siswa. Dalam bagian B, manajemen peserta didik dan kebijakan. Zero Project Policy atau kebijakan tanpa penolakan. Dalam kondisi ideal, sekolah menerima semua siswa tanpa memandang hambatan, namun diikuti dengan kesiapan sistem pendukung seperti akomodasi yang layak. Lalu di dalam tantangannya, rasio guru dan siswa yang tidak seimbang, kurangnya anggaran untuk alat bantu khusus, serta potensi resistensi dari orang tua siswa reguler karena kurangnya edukasi mengenai inklusi. Pentingnya asesmen sebelum penempatan. Asesmen adalah kompas pendidikan. Tanpa asesmen, guru ibarat memberikan obat tanpa diagnosis. Dampaknya, jika asesmen tidak dilakukan dengan baik, adalah akan terjadinya mismatch atau ketidaksesuaian. Siswa yang memiliki potensi kognitif tinggi namun memiliki hambatan komunikasi mungkin salah ditempatkan di kelas dengan kurikulum yang terlalu sederhana atau downgrade sehingga potensinya terhambat. Penentuan penempatan siswa atau placement. Pertimbangan utama adalah RLE, Least Restrictive Environment atau lingkungan yang tidak membatasi. Kelas reguler. Jika siswa mampu mengikuti secara sosial dan akademis dengan sedikit modifikasi. Pull out. Jika siswa butuh intervensi intensif di keterampilan tertentu, misal bina persepsi bunyi, namun tetap bisa bersosialisasi di kelas reguler. Kelas khusus.
Jika kebutuhan dukungan sangat tinggi, sehingga interaksi di kelas reguler justru menghambat perkembangan emosional atau keamanan siswa. Dalam analisis SWOT sekolah Indonesia yang saya ambil, yaitu di dalam sering adanya regulasi pemerintah yang kuat atau UU Disabilitas Permendikbud. Lalu yang keduanya ada weakness atau kelemahan, kesenjangan kualitas GPK antar wilayah dan manajemen data ABK yang belum sinkron. Lalu ada opportunities atau peluang, teknologi digital atau AI atau AR yang memudahkan adaptasi materi ajar. Lalu di dalam threat atau ancaman, labeling negatif masyarakat yang merusak manajemen budaya inklusi di sekolah. Threat atau ancaman, labeling negatif masyarakat yang merusak manajemen budaya inklusi di sekolah. Lalu ada bagian kurikulum individual dan tim multidisipliner. Yang pertama, adaptasi kurikulum nasional. Bentuk adaptasinya itu modifikasi. Contoh dalam pembelajaran matematika tentang volume bangun ruang, siswa reguler menghitung penggunaan rumus abstrak. Untuk siswa dengan hambatan intelektual, tujuan modifikasi menjadi konsep penuh dan kosong melalui praktik menuang air ke dalam wadah. Peran PPI. PPI adalah jantung dari pendidikan khusus. Ia berperan sebagai kontrak belajar antara sekolah, guru, dan orang tua yang menjamin bahwa target belajar benar-benar sesuai dengan kemampuan siswa saat ini. Lalu ada kolaborasi tim multidisipliner antara guru, terapis, dan orang tua. Keberhasilan ABK tidak bisa dicapai oleh guru sendirian. Dampak jika kolaborasi buruk, maka akan terjadi tumpang tindih atau kontradiksi instruksi, misalnya seperti terapis di pusat terapi mengajarkan komunikasi menggunakan kartu gambar. Lalu namun di sekolah guru memakai komunikasi kolaborasi tim multidisipliner antara guru, terapis, dan orang tua. Keberhasilan belajar ABK tidak bisa dicapai oleh guru sendirian. Dampak jika kolaborasi itu buruk, maka akan terjadi tumpang tindih dan atau kontradiksi instruksi. Misalnya seperti terapis di pusat terapi mengajarkan komunikasi menggunakan kartu gambar. Namun di sekolah guru memaksakan komunikasi secara verbal atau secara lisan. Hal ini akan membuat siswa bingung, frustasi, dan mengalami kemunduran perilaku atau regresi karena tidak adanya konsistensi sistem komunikasi.